Halo sahabat Winners, jumpa lagi dalam channel Winmax Gallery. Banyak sekali pertanyaan selama pandemi, bagaimana kondisi properti selama pandemi ini? Kondisi properti selama pandemi secara keseluruhan baik-baik saja. Memang ada properti tertentu yang terdampak, karena properti terdiri dari berbagai macam tipe. Ada yang rumah tinggal, ada yang apartemen, ada yang gudang, ada yang pabrik, ada yang tanah, macam-macam. Nah, memang untuk rumah tinggal, untuk rumah hunian, untuk pergudangan, untuk tanah kosong, landed house, tanah kafling untuk rumah tinggal ataupun tanah kafling untuk gudang, itu tidak terlalu terdampak selama pandemi. Justru beberapa daerah malah mengalami peningkatan harga properti yang signifikan. Kenapa itu bisa terjadi? Lokasi, dan lokasi salah satu penyebabnya. Lokasi yang menjadi lokasi tujuan atau hype, peminatnya banyak dari para anak muda, perumahan yang lingkungannya rapi, tertata dengan rapi, lingkungan yang dikonsep dengan dalam klaster, road jalannya lebar, itu malah mengalami peningkatan walaupun selama pandemi. Selain lokasi dan lokasi, bangunan dan bangunan. Bangunan ternyata mampu menaikkan nilai harga tanah. Pada waktu kita membangun sebuah bangunan yang sesuai dengan pasar saat ini, di atas tanah yang baik, di lokasi yang baik, itu bisa membuat harga tanah di sana mengalami peningkatan dibandingkan tanah tetangganya yang masih kosong. Bangunan yang seperti apa yang bisa mampu meningkatkan harga tanah? Minimalis modern atau minimalis style, American modern atau American style, itu banyak sekali peminatnya. Yang kedua adalah bangunan yang layoutnya ditata dengan baik dan sehat. Layout apa yang diterima oleh pasar hari ini? Yang memiliki akses samping tersendiri untuk pembantu sendiri, untuk asisten rumah tangga sendiri. Yang kedua, yang di lantai satunya memiliki satu kamar tidur minimal dan memiliki ruang keluarga dan ruang pantry atau ruang makan. Ruang tamu tidak ada, boleh, nggak masalah. Lalu di atas di lantai 2 memiliki 2 kamar tidur paling tidak ataupun 3 kamar tidur. Yang memiliki 1 kamar master di lantai 2-nya, memiliki kamar mandi dalam. Yang ketiga adalah carportnya memuat 2 mobil. Kalau punya garasi lebih bagus lagi, kalau nggak ada jangan dipaksakan, nanti tambah merusak di dalamnya. Pada waktu kita membangun bangunan seperti itu akan meningkatkan nilai tanah. Jadi rumah tinggal selama pandemi malah mengalami peningkatan harga walaupun tidak signifikan kalau bangunannya dibangun dengan benar. Rumah-rumah yang menyasar end user. Apa itu end user? Adalah orang yang mau beli untuk dipakai, bukan untuk investasi. Biasanya end user mencarinya rumah yang siap huni, siap pakai, dia tinggal bawa koper, langsung masuk, baru grass, ataupun second tapi masih baru. Nah, itu berani membeli dengan harga yang baik, atau harga pasar. Kenapa? Karena pilihan rumah-rumah yang siap huni itu jauh lebih sedikit daripada rumah-rumah yang sudah rusak ataupun sudah tua. Nah, memang benar, rumah-rumah yang kesulitan dijual selama pandemi adalah jenis-jenis rumah tinggal yang tidak terurus, tidak layak pakai, rusak, ataupun lama sekali, sehingga membutuhkan renovasi total. Kenapa? Karena sasarannya bukan end user, tapi investor. Sehingga investor tidak mau membeli dengan harga yang tinggi, dia maunya harga yang murah. Atau kepada home builder, pemain beli lalu dijual. Beli, dibangun, lalu dijual. Yang ketiga adalah daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang sudah tua. Lokasi-lokasi yang sudah tua, di daerah kampung, padat penduduk, yang kumuh, road jalannya sempit, ya. Kemudian rumahnya sudah banyak yang sudah lama-lama, 1 lantai. Itu juga mengalami kesulitan pada waktu dijual kondisi pandemi. Kenapa? Karena rata-rata pasarnya juga adalah investor. Bukan anak-anak muda, anak yang baru merit, atau usia 30-an yang punya finansial yang baik, yang ingin tinggal di sana. Biasanya rumah-rumah daerah lama ini tanahnya besar-besar. 200 meter ke atas, 300 meter ke atas, 400 meter ke atas, bahkan di hukuknya. Tapi di daerah lama, memang harga tanahnya murah, mungkin cuma 7 juta semeter. Tapi kalau dikalikan, harganya sudah tembus lebih mahal, bahkan kalau dibandingkan dengan rumah yang konsep cluster ini bisa lebih murah. Tapi tanahnya lebih kecil. Anak muda lebih memilih tanah lebih kecil di lokasi klaster daripada tanah besar, tapi di daerah yang sudah tua. Nah, sehingga mau tidak mau, sasarannya adalah rumah yang tanahnya besar itu sudah tua,
harus dipetak-petak, dibagi lagi, dijual lagi oleh home builder. Sehingga harganya pasti tertekan. Bagaimana dengan properti yang lain? Untuk apartemen memang cukup terdampak karena jumlahnya, suplainya sangat banyak. Ya, tapi untuk apartemen dengan harga yang masih di bawah 300 juta, harganya masih cukup stabil. 300-400 juta masih cukup stabil. Nah, kurang lebih itu sahabat The Winners. Jadi kalau Anda punya properti, hati-hati dalam memilih lokasi, hati-hati juga dalam membangunnya. Jangan sampai salah. Sehingga bangunan Anda berdiri di atas tanah yang bagus, tapi bangunan Anda bukan menaikkan nilainya, tapi malah mempersulit nilai tersebut, mempersulit dan menurunkan harga dari rumah tersebut. Sekian dari saya, sekarang pasti bisa.